Saudara, Mabes Polri mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk membantu pengungkapan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara yang diduga bunuh diri. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan tim yang ditugaskan terdiri dari penyidik, lapor, Inafis, dan Propam. Sandi menambahkan tidak tertutup kemungkinan Kapolda Kaltara ikut diperiksa jika nantinya dibutuhkan. Dengan kasus yang di Kaltara, bahwa kemarin Barreskrim Polri telah memberangkatkan tim asistensi untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di Kaltara. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, kemudian tim lapor, kemudian tim Inafis, sehingga bisa membantu Polres ataupun Polda Kaltara dalam rangka mengungkap secara detail peristiwa yang terjadi. Apabila memang Pak Kapolda ada terkait masalah itu, misalnya akan diperiksa. Namun sampai dengan saat ini belum diperiksa, dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak. Jelang pertemuan Kapolda Kaltara dengan keluarga almarhum Komisioner Kompolnas Beni Mamoto dan Pungki Indarti mendatangi Mapolres Kendal. Meski tak berikan pernyataan, kedatangan Komisioner Kompolnas ini untuk memastikan agar pertemuan tersebut berjalan lancar. Sebelumnya, pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara. Setio ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tembak pada dada bagian kiri pada Jumat pekan lalu. Dugaan sementara, Setio tewas karena lalai saat membersihkan senjata miliknya di dalam kamar. Perkembangan terkini penanganan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, akan kita bahas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik, Pak Beni, dugaan kelalaian yang pertama kali disebut oleh polisi di kasus ini, apakah terlalu dini untuk disampaikan ke publik soal kasus ini, Pak Beni? Ya, jadi menurut kami memang sebaiknya ketika kita ingin menyimpulkan itu menunggu hasil penyelidikan itu tuntas dulu, lengkap dulu, komprehensif. Karena kalau tidak nanti bisa memunculkan berbagai macam tanggapan publik ataupun spekulasi publik. Jadi kita tunggu sama-sama sampai dengan pemeriksaan ini tuntas. Pasti nanti akan dilakukan reka ulang, gelar perkara secara transparan dengan menghadirkan pihak keluarga dan penasihat hukum. Kemudian nanti akan disampaikan rilis kepada publik. Seperti itu. Baik, ini kan dari Mabes juga kabarnya sudah melakukan olah TKP ulang. Sebelumnya sudah diolah TKP oleh Polda Kaltara. Ini ada indikasi kejanggalan atau yang perlu diluruskan atau seperti apa yang Kompolnas baca, Pak Beni? Ya, dalam kegiatan ini seperti arahan Kapolri agar dilakukan penanganan secara cermat. Artinya apa? Perlu dilakukan cross check, perlu backup ahli ya yang punya kompetensi memadai untuk memastikan bahwa tahapan penanganan sudah sesuai, kemudian hasilnya pun sudah optimal. Contoh dalam hal penanganan secara scientific crime investigation, ini kita semua masih menunggu hasil membuka HP dari korban. Ini belum selesai. Nah, ini sangat penting. Tentunya nanti akan hasilnya juga akan dirilis. Apakah ada kaitan jejak digital, komunikasi saat-saat terakhir dengan peristiwa ini. Oke. Jadi kita perlu tunggulah. Pak Beni, ini kan Mabes Polri masih sifatnya asistensi. Ini perlu diambil alih tidak pengusutannya oleh Mabes Polri? Termasuk Kapolda, apakah perlu dinonaktifkan untuk memudahkan investigasi? Menurut kami dengan tim turun dari Mabes memberikan asistensi itu sudah langkah yang tepat dan menurut saya cukup
untuk nanti terus ditangani oleh pihak Polda. Karena sekali lagi, pengawas internal turun, kami dari Kompolnas, pengawas eksternal juga terus memantau kasus ini, dan saatnya nanti sesudah HP berhasil dibuka dan selesai diperiksa, kami akan turun ke sana. Tentunya untuk minta gelar, kemudian nanti juga olah TKP-nya dan sebagainya, sehingga disitulah bisa ditunjukkan kepada publik bahwa ada transparansi dalam penanganan kasus ini. Dan ini semua akan tahap demi tahap. Soal siapa saja yang diperiksa itu juga nanti berdasarkan dari perkembangan tahap demi tahap yang ada. Termasuk Kapolda Kaltara, ini penting untuk diperiksa, diminta keterangannya soal kasus ini, Pak Beni. Sejauh ini karena pada saat peristiwa terjadi, Kapolda kan ada di Jakarta. Iya. Kebetulan beliau bersama-sama Kompolnas itu melakukan pemusnahan barang bukti Balpres di Bogor. Jadi tidak ada di Kaltara. Nah, kembali tahap demi tahap yang ada inilah nanti kemudian via penyidik, siapa saja yang perlu didengar keterangannya, siapa saja yang perlu di cross check keterangannya, itu nanti. Tapi biasa kan kalau Walpri nempel Kapolda, jadi keterangan Kapolda ini tentu dibutuhkan ya Pak Beni. Kalau dalam hal ini, apakah bisa masuk Propam dulu untuk mengklarifikasi, atau jalur Bareskrim dulu untuk bisa mengklarifikasi terhadap Kapolda ini, Pak Beni? Ya, jadi kalau Walpri, namanya aja pengal pribadi, itu melekat ketika Kapolda ada di tempat. Ketika Kapolda tugas di luar kota, ajudan melekat. Bila diperlukan baru. Dan ini tentunya ada pertimbangan tertentu lah. Kapan perlu pengamanan ekstra dan kapan tidak. Nah, soal dari Propam turun kan sudah. Saya yakin dari pengawas internal juga sudah ikut memantau dan ikut mendengar paparan dari pihak penyidik, bagaimana prosesnya, siapa saja yang perlu didengar keterangannya dan sebagainya. Nah, hari ini kebetulan kami juga datang ke Polres Kendal. Tadinya memang kami akan audiensi, akan silaturahmi ke keluarga korban, tetapi karena keluarga korban sedang diundang di Polres Kendal untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan oleh Direskrim Polda Kaltara. Maka kami sama-sama mendengar penjelasan dari Direskrim tentang tahapan penyidikan yang sudah dilakukan dan bagaimana perkembangannya. Seperti apa temuannya, Pak Beni? Sekaligus hari ini diputarkan CCTV yang ada di sekitar TKP. Untuk sama-sama kita melihat adakah orang yang masuk pada jam kejadian dan sebagainya. Ini pihak keluarga dan penasihat hukum tadi sudah melihat langsung CCTV-nya, bahkan sekarang masih berlangsung untuk diskusinya. Ini bentuk transparansi ya. Kalau dari Kompolnas, apakah juga ikut juga atau seperti apa soal tadi ada diperlihatkan CCTV, barang bukti yang ditemukan di lokasi? Karena ini banyak juga yang bertanya, Pak Beni, soal ini. Ya, kami ikut di dalam, kami bersama-sama. Kami ikut di dalam, kemudian saya didampingi dengan 3 komisioner Kompolnas, ada Bu Pungki, ada Pak Yusuf, dan Pak Wahyu, ikut serta dalam pemaparan itu. Kami pengawas eksternal ikut bersama-sama. Pak Beni, apakah ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada publik soal temuan sementara ini yang didapat oleh Kompolnas, yang diketahui oleh Kompolnas, yang boleh disampaikan ke publik? Ya, menurut kami karena ini tahapan sedang berjalan, maka kami menghormati langkah-langkah sementara diambil oleh penyidik. Karena apa? Nanti saatnya pasti akan diumumkan. Dan keluarga pun tadi sudah mendengar langsung pemaparan dari Direskrim dan sekali lagi untuk menyimpulkan itu bagi kami nanti adanya di akhir dari proses penyelidikan ini. Kalau rekomendasi dari Kompolnas soal penanganan kasus ini kepada Kapolri seperti apa? Apakah
cukup lewat asistensi saja atau Mabes Polri penting untuk ambil alih? Kalau dari kami melihat bahwa dengan turunnya tim asistensi yang lengkap, tidak hanya dari Propam, dari Irwasum, tetapi juga dari Puslapor, ya Inavis, itu menurut kami sudah cukup. Tinggal nanti setelah semua sudah dilakukan, maka perlu dilakukan adalah reka ulang lengkap dengan menghadirkan keluarga, kemudian gelar perkara lengkap dengan menghadirkan ahli dan keluarga, sehingga di situ ada transparansi dan diberikan ruang pihak penasihat hukum untuk bertanya, untuk katakanlah ada hal-hal yang ingin didalami dan sebagainya. Oke. Langkah transparan ini menjadi penting. Baik. Dalam beberapa kasus yang lalu dilakukan seperti itu. Itu kami apresiasi. Kasus anggota Densus, itu Baik. gelar perkara, keluarga datang. Baik. Ketika rekonstruksi, keluarga datang. Transparan dan terbuka ini yang jadi kuncinya. Terima kasih Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Mamoto yang mengawasi pengungkapan kasus ini, telah menyampaikan bagaimana kondisinya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Beni. Terima kasih, selamat sore.